mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung padanya. Pertama-tama, marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi yang telah Allah utus ke muka bumi untuk mengantarkan kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan pada zaman yang aman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan keselamatannya. Semoga terlimpah paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Adapun pada video kali ini saya akan berdakwah mengenai bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Apa makna dari kebahagiaan? Mungkin Anda pernah mendengar ada teman Anda yang mengatakan, saya bahagia sekali karena saya memperoleh nilai bagus dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Atau ada yang mengatakan, saya bahagia karena bisa menyelesaikan S1 saya tepat waktu dengan nilai amat baik. Kalau Anda bertanya kepada teman Anda misalnya, apa tujuan hidup? Dia akan menjawab bahwa tujuan hidup adalah saadah di dunia dan saadah di akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa as-saadah atau bahagia terbagi atas dua. Yang pertama adalah bahagia hakiki. Yang kedua adalah bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapatkan oleh orang yang beriman dan bisa didapatkan oleh orang yang tidak beriman. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi, dan kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Berbeda dengan konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ia berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan yang tenang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau qalbun salim, maka perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar kita dapat kembali sehat. Bagaimana dapat membahagiakan umat manusia? Manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan sempurna, dilengkapi dengan panca indera yang sempurna dan hati yang secara rohani telah beragama Islam. Indera manusia itu ada 5, maka disebutlah panca indera. Kelima panca indera itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang tidak sama tetapi saling mendukung. Yang pertama, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, lidah untuk merasakan, dan kulit untuk perabaan. Semua itu merupakan fungsi-fungsi yang sesuai dengan fitrah Allah. Seandainya panca itu difungsikan dengan tidak sesuai dengan fitrah Allah, maka ini akan menimbulkan ketidakenakan, ketidaknyamanan, dan ujungnya ketidaksenangan dan ketidakbahagiaan. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi, hidup beragama itu adalah fitrah. Dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidakenakan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman.
Oleh karena itu bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Argumen tentang tauhidillah sebagai satunya model beragama Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah SAW seperti halnya Rasul-Rasul yang sebelum, beliau adalah mengajar manusia kepada Allah. La ilaha illallah, itulah landasan bagi agama yang dibawa Rasulullah dan oleh para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah, tidak ada yang berhak minta tolong atau bantu kecuali Allah, tidak ada yang harus ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang harus diminta kecuali Allah. La ilaha illallah adalah kalimat thayyibah yang digambarkan oleh Al-Quran laksana sebuah pohon yang akarnya tertancap ke dalam tanah, batangnya berdiri tegak dan kokoh, dan dalam rantingnya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat untuk manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Rasulullah menjawab, aku menduga wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya tentang hal ini sebelumnya. Namun, karena aku melihat betapa bersungguh-sungguh engkau dalam mencari hadis, maka aku beritakan bahwa manusia yang paling bahagia dan mendapat syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas dan hatinya atau dari jiwanya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan bahwa kunci surga itu adalah kalimat La ilaha illallah. Betapa tauhidullah sangat berprinsip dalam kehidupan kaum muslim. Maka Muhammad mengingatkan manusia agar terhindar dari hal-hal yang merusak tauhidullah. Nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Mengapa jiwa tauhid penting? Sebab jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Jiwa tauhid penting. Allah sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid ini kepada seluruh manusia semenjak mereka berada dalam arwah. Jiwa tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid menjadi roh, kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Supaya jiwa tauhid berkembang, maka Allah mengutus para rasul dan dengan tugas utamanya itu menyiram jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang lebat, yaitu amal soleh. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmat lil alamin. Agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan itu adalah as-siddiq, yaitu kejujuran, al-amanah, al-adalah, al-hurriyah, yaitu kemerdekaan, al-musawah, yaitu persamaan, tanggung jawab sosial, at-tasamuh, yaitu toleransi, kasih sayang, tanggung jawab lingkungan, at-tabadul ijtima, yaitu saling memberi manfaat, dan at-tarhum, yaitu kasih sayang. Itulah tadi dakwah mengenai agama menjamin kebahagiaan yang dibawakan oleh saya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.